Baik semuanya, kita awali pertemuan mata pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat siswa semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, sekarang Bapak absen dulu untuk pertemuan pada hari ini. Sebelum kita mulai, Zulpa ada? Ada Pak. Oke, Ari ada? Hadir Pak. Hadir. Oke, buat yang lain yang sedang izin nanti mohon dicatat nama-namanya karena kita akan mulai. Baik Pak. Sebelumnya keadaannya sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Nah, kita matikan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang mata pelajaran ekosistem makhluk hidup pada pertemuan kedua hari ini. Nah, untuk yang kemarin kita sudah membahas tentang ekosistem yang di laut dan yang lain-lainnya. Sekarang kita akan membahas yang lebih luas lagi, yaitu ekosistem makhluk hidup. Oke, seperti yang sudah terlihat pada proyektor atau gambar di depan, ada pengertian dari ekosistem makhluk hidup. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah satu ekosistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi dalam arti lain, ekosistem ini erat hubungannya dengan manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Setiap ada komponen makhluk hidup, di situ pun juga ada ekosistem yang ada. Jadi ekosistem itu meliputi banyak makhluk hidup yang ada di satu tempat yang sama. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jadi untuk siswa, ada yang pernah lihat hewan-hewan di sawah? Pernah. Nah, hewan di sawah itu dengan padi atau rumput itu salah satu contoh dari ekosistem yang ada di sawah. Dan ada juga yang ada di hutan ataupun di laut, itu termasuk ekosistem yang meliputi banyak hal di dalamnya. Next. Nah, apa saja ekosistem itu? Yang pertama ada ekosistem laut, ekosistem darat, air, pantai, dan estuari. Estuari itu badan air setengah tertutup yang wilayah pesisir itu seperti waduk, ada lagi bendungan, jadi seperti itu. Jadi estuari itu bisa dikatakan ekosistem yang dibuat oleh manusia sebagai pelestarian alam di dalamnya. Oke, buat Zulfa, contoh ekosistem laut itu apa di dalamnya? Seperti paus, hewan-hewan lainnya. Ya benar, hewan-hewan lainnya seperti paus, rumput laut, dan lain-lainnya. Untuk ekosistem darat, Ari? Untuk darat bisa di padang rumput atau di hutan. Di dalam padang rumput atau di hutan itu termasuk apa aja kira-kira? Masuk hewan-hewan kecil, serangga. Oke, benar. Jadi seperti itulah contohnya. Kira-kira yang membedakan ekosistem laut dan di darat itu apa? Yang membedakan ekosistem laut dan darat itu adalah kehidupannya. Kehidupannya benar. Adapun makhluk hidup yang tinggalnya juga kan pasti beda, karena yang di laut belum tentu bisa di darat, dan di darat pun belum tentu bisa lama di laut, seperti itu. Agak ada ekosistem air. Jadi perbedaan yang laut dan yang air jelas berbeda, karena yang air ini cuma seperti di sungai ataupun di kali gitu, dan di pantai. Yang dimaksud pantai di sini adalah ekosistem yang hanya berada di pantai gitu, seperti pasir ataupun kepiting yang ada di pantai gitu. Oke, di sini ada estuari, itu bendungan ataupun waduk yang dibuat oleh manusia. Next. Nah, di sini ada contoh ekosistem laut yang tadi sudah dijelaskan Zulfa, dan ini rantai makanan yang di laut. Jadi setiap ekosistem itu memerlukan timbal balik, ada hubungan dari setiap spesiesnya atau yang ada di dalamnya. Oke, di sini kita lihat ada matahari. Matahari ini menyinari plankton, sehingga plankton ini dimakan oleh zooplankton. Begitupun seterusnya dimakan oleh ikan kecil, dimakan ikan besar, ikan sedang, dan dimakan ikan yang lebih besar lagi. Nah, nanti ikan yang lebih besar ini akan mengalami kematian, dan kematian ini akan menjadi zooplankton lagi yang akhirnya terus bertimbal balik nih ke komponen-komponennya ini, seperti bakteri lah gitu. Jadi timbal baliknya. Ini gambar yang di atas ini ada gambar terumbu karang yang di dalamnya banyak banget dihiasi oleh tanaman-tanaman ataupun hewan-hewan di dalamnya. Jadi kita harus melestarikan tanaman yang ada di laut ataupun hewan-hewan yang ada di laut. Seperti itu, teman-teman. Next. Nah, di sini tadi yang sudah dijelaskan oleh Ari,
itu ada ekosistem darat. Ekosistem darat itu yang meliputi ini, ada badak, ada kera, ada yang lain-lainnya, sungai dan segala macamnya. Dan timbal baliknya pun sama. Ada yang memakan, ada yang dimakan, jadi seperti itu. Di sini ada harimau sebagai konsumennya, bakteri segala macam. Jadi tetap komponennya itu berputar balik terus. Ada air, dia menghidupi rumput, rumput dimakan oleh bakteri dan segala macam, terus berputarnya di sini. Seperti itu. Oke, teman-teman, dari pelajaran hari ini siapa yang bisa menarik kesimpulan tentang ekosistem makhluk hidup? Silakan Ari. Ekosistem menurut saya Pak ya, Ya, ekosistem ini merupakan itu tadi yang sudah Bapak jelaskan tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan ataupun lingkungan dengan makhluk hidupnya. iya benar sekali. Jadi tetap harus ada timbal baliknya, jangan ada yang berpihak satu sama lain. Meskipun kadang di ekosistem tersebut ada yang rugi ataupun yang menguntungkan, tapi tetap keduanya atau semuanya merupakan sebuah ekosistem yang berlangsung. Tetap ada yang menjadi konsumen, ada yang menjadi produsen, seperti itu. Jadi tetap ada yang harus direlakan dari salah satu hubungan yang ada. Seperti ikatan cinta ya Zulfa ya. Siap. Untuk ekosistem laut, kira-kira apa yang bisa Zulfa dapat lah dari materi ini kira-kira? Dalam suatu ekosistem laut tuh kayak suatu tatanan yang mana timbal baliknya itu pasti ada Pak. Seperti fitoplankton yang akan dimakan zooplankton, terus habis itu dimakan oleh ikan-ikan kecil, terus ikan-ikan kecil dimakan ikan-ikan sedang, dan ikan sedang dimakan oleh ikan hiu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi sekarang saya ingin bertanya untuk semuanya. Kan tadi dari timbal balik hubungan ini pasti ada yang menjadi korban ataupun yang menjadi pemangsa. Nah, kira-kira akan terjadi kepunahan nggak dari adanya rantai makanan yang sudah terjadi di alam ini? Gimana menurut pendapat Ari? Menurut pendapat saya ya Pak ya, kelihatannya tidak terjadi kepunahan Pak. Oke, karena apa? Karena ketika ikan besarnya itu mati, maka akan kembali menjadi fitoplankton Oke. yang akan selanjutnya dimakan oleh zooplankton, ikan kecil dan seterusnya. Ya, Jadi benar. terjadi perputaran. Oke, lebih tepatnya kepunahan di alam itu sangat jarang terjadi karena ini adalah siklus mereka. Tapi banyak kepunahan itu malah dibuat atau terjadi oleh tangan manusia aja, seperti itu. Seperti mungkin ikan besar atau ini kan ikan hiu. Ikan hiu ini mungkin di alam meskipun dia terjadi rantai makanan, dia akan mati ataupun dia akan menjadi pemangsa, dia tidak akan cepat punah atau mungkin tidak mungkin punah gitu, karena siklusnya dia beranak pinak dan segala macamnya akan terus teratur. Sedangkan yang mengalami kepunahan itu biasanya oleh tangan-tangan manusia. Jadi benar jawaban Ari tadi, kemungkinan kecil sekali untuk dalam siklus rantai makanan ini terjadi kepunahan. Oke, kita coba next di pertanyaan yang ini. Oke, Zulfa, kira-kira untuk hewan harimau ini ketika dia tidak bisa memakan rusa, apakah mungkin ia akan punah juga walaupun tidak memakan rusa? Jika dia tidak memakan rusa tidak akan terjadi kepunahan. Tapi dia satu posisi bisa memakan selamanya. Oke, jadi kemungkinan adanya karnivora atau memakan daging pun tidak dimakan, dia tidak memakan rusa, dia bisa memakan hewan-hewan yang lainnya. Di sini masih ada badak, apa namanya, kerbau, monyet segala macam. Jadi ekosistemnya terus berjalan rantai makanannya seperti itu. Dan komponen paling utama dari ekosistem di laut ataupun di darat adalah matahari, karena matahari ini sebagai sumber air, sumber oksigen juga yang didapatkan oleh rumput. Jadi siklus seperti hujan lah siklus. Gak ada yang ingin ditanyakan teman-teman untuk materi ekosistem makhluk hidup ini? Oke Pak, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Dalam ekosistem laut tadi Pak. Oke, ekosistem laut mari kita buka. Nah, jika ikan besar tidak ada, apakah ikan-ikan sedang itu akan menguasai tatanan di laut Pak? Ya jelas iya, tentunya iya, karena dalam satu ekosistem ini jelas ada satu konsumen yang besar. Jadi konsumen yang dimaksud besar itu adalah komponen yang paling akhir yang akan makan. Seperti contohnya pada ikan besar ini, dia adalah komponen terakhir yang nanti akan mati dengan sendirinya. Nah, nanti matinya ini akan berpengaruh oleh yang lainnya, ini spesies yang lainnya. Kalau dia mati, berarti otomatis ikan sedang inilah, kedua ikan sedang inilah yang akan menjadi penguasa di ranah rantai makanan ini. Sama seperti ekosistem yang mungkin sering dijumpai di sawah. Elang merupakan salah satu hama atau ekosistem paling tinggi setelah ular ya. Jadi ketika elangnya tidak ada, ularnya akan merajalela. Ketika ularnya tidak ada,
kataknya akan merajalela di sawah tersebut. Jadi komponen tersebut lah yang mungkin akan berpengaruh terhadap tingkat ekosistem yang ada. Jadi salah satu spesies yang mati akan berpengaruh pada spesies yang lainnya, antara dia lebih dominan ataupun dia akan lebih cepat dimakan oleh yang lainnya. Oke, untuk tugas silahkan teman-teman kerjakan nanti soal yang sudah saya kirimkan lewat via Gmail. Teman-teman bisa mengaksesnya di kolom Gmail masing-masing sudah saya kirimkan, dan tugas akan dikumpulkan minggu depan. Baik Pak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu di pelajaran yang akan datang, pertemuan ketiga yang akan membahas tentang siklus makhluk hidup yang lainnya. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup pertemuan pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.